Unzur maqala wala tanzur maqala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Munawaroh. Kada Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Banten, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab. Di sini kami akan menyampaikan sedikit ilmu kami mengenai akhlak, pengertian akhlak, manfaat akhlak, dan juga contoh akhlak. Oke, di sini saya ingin perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Putri Selviana. Di samping kanan saya ada saya Munawaroh. Samping kiri saya ada Siti Permamasari. Jadi di sini kami ingin memaparkan mengenai materi ilmu akhlak, ada manfaat akhlak, pengertian akhlak, dan juga contoh dari akhlak. Pengertian pertama yang akan disampaikan oleh Munawaroh yaitu pengertian dari akhlak. Silahkan untuk Munawaroh, dipersilakan. Baik, sebelum kita membahas jauh tentang akhlak, perlu kita ketahui bahwa akhlak itu berasal dari kata khuluq yang artinya perilaku, perangai, atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa akhlak adalah sifat yang melekat pada jiwa manusia yang mengantarkan kepada perilaku manusia secara spontan dan tidak dipertimbangkan. Oke, di sini juga saya juga ingin menjelaskan mengenai pengertian akhlak. Bahwasannya akhlak menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juga mencangkup dua syarat, yakni yang pertama perbuatan. Perbuatan harus konstan ya. Jadi yaitu dilakukan berulang kali berterus-terus tuh ya. Dalam bentuk yang sama sehingga dapat menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk diri kitanya. Nah, yang kedua, perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah, pemikiran, yakni bukan adanya tekanan ya, ingat, bukan adanya tekanan, paksaan dari orang lain. Jadi harus ada kesadarannya dari diri kitanya tersendiri. Oke? Baiklah, di sini dari pengertian akhlak tersebut ada manfaat dan juga contoh yang akan dijelaskan oleh Saudari Ulan. Ya, baik. Manfaat dari akhlak ya. Banyak orang yang sekarang ini makin giat gitu ya mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, tapi sayangnya melupakan akhlak. Nah, banyak juga kan terlihat di sekitar kita yang udah banyak terjadi akhlak yang juga pada orang yang lebih tua atau justru ke orang lain itu, ke orang sesama kita itu malah semakin buruk. Jadi pentingnya bagi kita mempelajari akhlak terlebih dahulu daripada ilmu pengetahuan. Nah, saya akan menyebutkan beberapa dari manfaat akhlak ini. Yang pertama, mudah mempelajari ilmu lain. Yusuf bin Al-Husain pun pernah berkata, dengan mempelajari adab, maka kita akan jadi mudah memahami ilmu pengetahuan. Ya, betul sekali ya. Kalau misalkan akhlak itu kunci utama kita untuk menguasai sebuah ilmu pengetahuan. Ada juga dari Syekh Sholeh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu pun akan disia-siakan. Yang kedua, jika kita mempelajari akhlak, manfaatnya kita termasuk dalam kelompok mukmin yang baik. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, manfaat dari akhlak mengikuti perintah Allah. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berakhlak baik, beradab baik kepada sesama, yang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam.
Wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Adapun dari Quran surat Al-Isra yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun yang keempat, manfaat dari akhlak, kita bisa menempuh jalan menuju surga. Akhlak yang baik adalah mereka yang memiliki jalan yang baik menuju surga. Adapun Nabi SAW pernah bersabda, Uksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Yang artinya yang paling banyak memasukkan ke surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan akhlaknya yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cukup dari manfaat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja sih contoh dari akhlakul karimah itu. Sebelumnya ada yang tahu apa akhlakul karimah? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Menurut kamu akhlak yang baik? Kamu? Budi pekerti. Kamu? Kebiasaan yang baik. Nah, bahwasannya jelas ya, akhlak yang baik, perilaku yang baik, tingkah laku yang baik, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan kita. Dalam Mahfuzat mengatakan bahwasannya al-adabu fauqa ilmi, bahwasannya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebelum kita mempelajari ilmu, kita lebih baik belajar adab. Makanya sebenarnya dua-duanya itu sangat penting ya, adab dan juga ilmu. Dua-duanya itu harus seimbang. Ya oke, contoh dari akhlak yang baik itu seperti kita berbakti sama orang tua, menghargai satu sama lain, menjaga silaturahmi. Itu merupakan contoh akhlak yang baik. Siapa lagi ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah kami jelaskan mengenai pengertian akhlak, manfaat akhlak dan juga contoh dari akhlak? Ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat atau masukan kepada kami? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Kalau sudah paham, di sini kami ingin mereview ya, apa itu pengertian akhlak, manfaat dari akhlak dan juga contoh dari akhlak. Baik Kak, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang manfaat mempelajari akhlak. Nah, terus mungkin dari kalian ada yang tahu, menurut pemahaman kalian sendiri ya, mempelajari ilmu akhlak itu apa aja? Manfaat yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian tahu Ini aja. ada baju ini. Jangan sama ya. Menurut saya manfaatnya itu kita memiliki hubungan yang baik sesama muslim gitu. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi manfaat. Oke, contoh ya. Contoh dari akhlak nih dalam keseharian kita apa? Fadia, coba apa? Sofia, Rosa, Akhlak yang baik dalam keseharian kita. Iya. Banyak sekali membantu ya. orang tua, Membantu membantu teman betul. mengerjakan Iya, tugas, terus Betul. memberikan bantuan ya, memberikan bantuan bantuan sama teman-teman yang lain. Ya, apalagi Nasiko? Berbuat baik gitu ya. Semuanya Mungkin tadi saudari Nui mau bilang, mau menambahkan, silakan. Selalu berbicara sopan, selalu menghormati yang lebih tua dari kita atau nah itu penting banget ya, apalagi menjaga lisan itu sangat penting banget untuk kita ya, karena emang lisan itu kalau udah tergelincir apa itu mengakibatkan orang sakit hati. Ada juga pepatahnya kayak gimana? Apa kaulan gimana kaulan pepatahnya gimana coba? Kaulan yang apa? lisan itu lebih tajam daripada bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus. Oke, oleh silakan jalan. beritahu kepada teman-teman semua, adik-adik kita bahwasannya lisan itu lebih tajam seperti daripada pedang. Oke, makanya kita semua harus bisa menjaga lisan kita. Itu juga termasuk akhlak yang baik ya Kak ya? Iya, akhlak yang baik ya kamu ya. Iya. Itu termasuk menjaga lisan itu termasuk menjaga akhlak yang baik. Betapa pentingnya akhlak bagi manusia, sehingga menurut Ibu Maskawi yang membedakan manusia dengan hewan adalah Akhlak. Emang hewan punya pikiran? Enggak. Enggak. Manusia
sama Allah Subhanahu wa taala untuk Akhlak. berpikir, Bisa membedakan yang baik dari yang buruk. bisa membedakan yang baik dan juga yang buruk. Baik Kak. Baik buat semuanya. Tadi kan kita sudah menjelaskan panjang dan lebar. Mungkin kita akan berdiskusi ya, Berdiskusi sebentar dengan adik-adik semua. Apa sih yang tadi kita jelaskan itu mengenai akhlak, manfaat akhlak dan juga contoh akhlak. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya. Bertanya atau berpendapat? Siapa? Yang ingin bertanya dan berpendapat itu? Ada nggak? Apa udah jelas semuanya? Sudah Jelas. Alhamdulillah, kalau sudah jelas dari kelompok kami, jikalau memang banyak banget kesalahan atau ucapan yang salah dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Ingatlah dalam Mahfuzat dikatakan bahwasanya unzur maqala wala unzur maqala. Apa artinya? Lihat Jangan lihat siapa yang mengatakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam